Oke, semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana puasa Anda sampai di minggu kedua ini? Lancar ya? Belum ada yang mukah toh? Kalau belum ada yang mukah, mukah saja. Oke, senang sekali pada malam hari ini saya bisa ketemu dengan Anda semuanya. Meskipun belum ada yang nonton, saya tetap tidak akan peduli. Nah, sesuai dengan janji saya, malam ini saya akan membawakan sebuah tema tentang ruginya kalau kita tidak membangun jaringan. Jadi, tadi saya mendapatkan kiriman dari kantor tentang, maaf tadi terpotong karena sinyal, kemudian sinyal di wifi rumah saya sekarang ganti ke seluler. Ada produk baru namanya wedang uwoh atau yang paling terkenal di NASA namanya wedang pink. Dan ternyata produk ini sudah mendapatkan rekor muri. Dia mendapatkan rekor muri dan ini luar biasa karena wedang uwoh rasanya memang dahsyat sekali. Atau wedang pink ya, rasanya sangat dahsyat sekali. Terus ada produk Deproenzim, yaitu cairan obat dalam. Ini produk yang sanggup membantu proses kesembuhan dengan sangat cepat sekali. Terus ada Kules, tapi bukan Kules untuk alat vital ya. Ini Kules yang memang untuk minyak urut, minyak pijat. Jadi kalau misalkan kaki kita sakit, kram gitu ya, atau kalau bahasa Jawanya itu cantengen, itu kalau dioleskan nggak perlu waktu lama, hanya sekitar 1 hingga 2 menit saja, maka kaki yang tadinya sakit itu langsung sembuh. Karena saya dulu pernah nyoba ini. Kemudian ada Morskin Oxvalian Cream. Ini ada pasukan baru dari Morskin. Kemudian ada banyak sekali, ini ada body wash. Ada body wash, kemudian clean and glow. Waduh, banyak sekali. Saya hitungkan aja ya, ada 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 produk baru. Nah, sebagai seorang pembangun jaringan seperti saya akan membangun jaringan 3 kaki nih. Saya membangun jaringan 3 kaki. Dan terduplikasi sampai kedalaman yang sangat banyak sekali. Kalau ada berita seperti ini, wah saya senang sekali. Senang sekali. Kenapa senang sekali? Karena misalkan begini. Total pasukan saya ada 16.000 orang. Ada 16.000 orang. Kalau semuanya tutup poin, maka omset keseluruhan atau omset grup atau omset jaringan itu sekitar 1,6 juta poin. Ya, itu kalau masing-masing tutup poin saja. Masing-masing tutup poin 100 poin saja. Maka omsetnya 1,6 juta poin. Kalau ditambah dengan produk-produk baru, ya, ditambah lagi dengan omset penjualan, karena distributor NASA ini begitu ketahuan kalau kita sebagai distributor NASA, itu mendadak orang tertarik untuk beli. Percaya saya. Ketika Anda menjadi seorang distributor, kemudian Anda mengedit, ya kan? Anda mengedit profil Anda edit tampilan Facebook Anda edit konten FB Anda edit profil WA Anda rubah sedemikian rupa. Maka teman-teman Anda yang sudah terlanjur terlanjur menyimpan kontak Anda sebagai teman dia,
Melihat perubahan yang sangat unik, sangat menarik di profil Anda, mendadak mereka kepo. Akhirnya mereka tanya jawab, kemudian mereka beli. Apalagi ketika Anda sudah mulai mengedit profil Anda menjadi figur seorang pebisnis. Yang tadinya ibu rumah tangga, yang kalau ngupload itu hanya ngupload anak terus. Ngupload masakan terus. Jadi kalau gambar, kalau nggak anak, masakan. Itu ibu-ibu punya ketertarikan yang luar biasa pada dua hal, yaitu masakan dan anak. Nah, kalau kata-kata, biasanya ibu-ibu kalau posting kata-kata, itu kata-kata yang bagus, tapi bukan dari diri sendiri. Kata-kata bagus dari Mary Riana kek, atau kemudian dari Ustadz siapa kek, atau dari siapalah, yang penting kata-kata bagus kemudian copy paste atau tinggal share aja. Tapi begitu Anda punya teman banyak dan Anda edit nama Anda yang tadinya mamahnya siapa, bundanya siapa, kemudian Anda rubah sedikit menjadi nama Anda, kemudian kegiatan Anda, kemudian dagangan Anda, dan foto profil Anda mulai berubah. Kemudian nomor WA Anda mulai berani Anda tampilkan. Kemudian Anda posting kegiatan Anda ketika ikut home sharing. Dan orang akhirnya tahu, oh temanku ini ternyata sekarang sudah menjadi distributor NASA. Dan mendadak kepo. Entah mereka beli PGN kek, atau mereka beli Kules kek, atau mereka beli Maurut kek, entah mereka beli Madukit kek. Tapi dari kegiatan bermedia sosial seperti itu, yang tadinya Anda hanya tutup poin saja, ya, Anda belanja tutup poin saja, dari kegiatan bernetwork atau bukan bernetwork, bersosial media, akhirnya ada tambahan Madukit, PGN, kemudian Buswit, kemudian bahkan ada yang laku pupuk, bahkan kemudian NSTM juga mulai laku. Yang tadinya produktivitasnya hanya 100 poin, mendadak sekarang bisa menjadi 200 poin. Betul kan? Nah, sebagai seorang network, saya senang sekali. Senang sekalinya apa? Begitu masuk produk baru, itu artinya tabungan kita bertambah. Pemasukan kita bertambah. Nah, ilustrasinya adalah setiap poin kita itu mendapatkan, ini paling rendah saja loh ya, yang saya sebutkan adalah paling rendah. Paling rendah itu paling sedikit. Itu 3%. 3%. Atau 1 poin kita mendapatkan Rp30. Karena 1 poin sama dengan nilainya 1000 BV. Nah sekarang 3% dari Rp1000. Ketemunya adalah Rp30. Berarti 1 poin kita mendapatkan royalti sebesar Rp30. Nah sekarang tinggal faktor kali. Jaringan kita jumlahnya ada berapapun, ya. Mereka menjual apapun, mereka menjual pupuk kayak produk kesehatan kayak produk kecantikan kayak atau mungkin produk untuk ngepel. Smarting itu kan luar biasa, ya. Anda kalau rajin ngepel, Anda rajin ngepel lantai Anda dengan Smarting, di mana Anda tinggal di daerah yang banyak nyamuk. Daerah banyak nyamuk. Itu kalau Anda ngepel lantai Anda dengan Smarting, aromanya itu betul-betul mengganggu pernapasan si nyamuk, sehingga nyamuk itu tidak masuk ke rumah Anda. Selama Anda rajin menggunakan Smarting untuk apa? Untuk ngepel itu loh. Kan aromanya kan kayak serai kan. Nah itu aromanya itu betul-betul sanggup mengusir nyamuk. Artinya nyamuk yang berada di dalam rumah itu dia tidak kerasan, dia akan keluar. Apalagi kalau Anda setelah mandi itu Anda pakai grease ya. Grease Anda basahi dengan air kemudian Anda oleskan seluruh tubuh. Apa maksudnya?
Maksudnya adalah agar ketika Anda nanti tidur, nyamuk itu tidak menggigit Anda. Karena ketika kemarin pulang ke Subang, saya itu pakai ini ya, Pak, saya pakai Grece, saya oleskan ke seluruh tubuh saya setelah mandi malam itu. Nah, oleh ibu mertua saya kan saya diamati. Karena saya di sana itu orang yang paling tidak mau kalau Pak disuruh pakai itu lotion nyamuk itu atau autan. Ya, kalau saya boleh nyebutkan merek, autan. Saya itu tidak pernah mau pakai itu, kecuali dipaksa. Nah, begitu saya pakai Grece, ibu mertua saya itu ngamati. Beliau sudah pegang raket nyamuk itu, mau mengayunkan di atas tubuh saya. Ya, ketika saya tidur. Dan betul-betul disapukan begini dan bunyi. Tapi mertua saya heran, kok saya tidak digigiti. Hanya terbang di atasnya, tapi tidak menggigit. Luar biasanya kan, si Grece ini. Sehingga mungkin mampu mengaburkan aroma darah tubuh kita, karena terlapisi oleh kandungan yang ada di Grece tadi. Nah, sekarang kalau seluruh Indonesia ini menggunakan Grece semua, sehingga kita tidak digigit nyamuk, kan keren sekali. Nah, sebagai seorang networker, ya, network marketing NASA, begitu ada produk baru, ini saya langsung senang sekali. Ada wedang uwoh ini. Minuman kesukaan saya yang sudah saya branding sedemikian rupa. Meskipun ini bukan produk saya, bukan yang memasukkan itu bukan saya. Saya dari dulu ketika punya domain dari berbagai kota, dari berbagai daerah itu selalu saya perkenalkan dengan wedang pink atau wedang uwoh. Bahkan teman-teman sudah kerasukan itu, sudah kecanduan. Dan begitu ini muncul, ingat ya, satu pack ini anggap saja poinnya 5. Anggap saja wedang pink ini poinnya 5. Total pasukan saya itu ada 16.000. Secara logika sederhana, maka ketika produk ini sudah bisa diorder, maka ada tambahan 16.000 wedang pink. 16.000 dikalikan 5, ketemunya berapa? Ketemunya 800.000. Wow, angka yang sangar kan? Besar sekali. Saya tinggal ngitung saja. Ini poinnya berapa? Kalau poinnya 5, berarti satu produk ini saya mendapatkan Rp30 kalikan 5, Rp150 loh. Satu paket wedang pink saya mendapatkan tambahan sebesar Rp150. Dikalikan jumlah distributor under saya, yaitu 16.000 distributor. Itu pun kalau mereka konsumsi sendiri setiap bulan hanya konsumsi satu saset, satu pack atau satu bungkus. Karena satu bungkus ini isinya 5. Jadi isinya 5. Padahal nanti kalau Anda sudah merasakan wedang pink, nikmatnya wedang pink ini, minimal Anda setiap hari konsumsi 1 gelas. 1 gelas. Setiap hari. Bahkan ketika ada tamu, Anda merelakan wedang pink ini untuk Anda jadikan media untuk prospecting tamu-tamu Anda. Yang selama ini kalau ada tamu datang ke rumah, Anda suguhin apa? Paling kopi, ya kan? Kopinya pun kopi hitam. Dan kopinya bukan kopi Honai, bener kan? Nggak mungkin Anda menyuguhkan kopi Honai, nggak mungkin. Kopi Honai-nya NASA itu kan enak sekali, tapi itu kan mahal. Dan ketika Anda menyuguhkan kopi itu, dianggapnya ini kopi biasa. Makanya kopi Honai itu enak sekali, tetapi Anda tidak mungkin bisa prospecting, itu nggak mungkin. Karena kenapa? Ya penampilannya kopi. Penampilannya itu kurang menarik. Kenapa? Ya hanya kopi. Betul kan? Anda nggak mungkin menyuguhkan itu. Anda nggak mungkin bisa presentasi luar biasa, itu nggak mungkin. Tapi ketika nanti Anda punya wedang pink, ya, Anda punya wedang pink.
Anda punya wedang pink. Begitu Anda seduh 1, ini bisa untuk 2-3 gelas. Anda suguhkan ke dalam cangkir yang bening, gelas yang bening, atau cangkir berwarna putih. Supaya pinknya ini keluar. Begitu Anda aduk, ya, Anda buatkan, Anda suguhkan, itu tamu Anda itu langsung melet-melet itu. Langsung ngeces. Air liurnya mendadak keluar itu. Oh, wedang apaan itu? Minuman apaan itu? Warnanya pink. Keren sekali. Dan tercium aroma rempahnya. Di situ ada kapulogonya, di situ ada cengkehnya, di situ ada kayu kayu secangnya, di situ ada daun cengkehnya, di situ ada serainya, jahe empretnya. Begitu diaduk dan mengeluarkan uap uap putih. Begitu Anda suguhkan, uap putih langsung presentasi ke hidung orang itu. Enak sekali. Wow. Dan begitu disuguhkan, orang itu mendadak nanya, ini apa? Ingat ya, orang yang sudah mengajukan pertanyaan artinya orang itu satu, dia percaya pada Anda. Orang yang bertanya itu mengindikasikan kalau orang itu percaya pada Anda. Apa itu? Ini wedang pink. Wow. Produk dari mana? Produk dari NASA. Anda mulai presentasi. Jadi tepat sekali, maka saya senang sekali nih begitu NASA mengeluarkan produk wedang mereknya Mas Bagus, ini saya senangnya luar biasa. Ini nanti mudah sekali bagi kita untuk closing penjualan, closing member, dan Anda bisa dengan sangat mudah itu memprospek orang mudah sekali. Karena tidak ada kesulitan lagi untuk membangun memecah kebekuan ketika kita harus memprospek orang atau ketika kita harus presentasi tentang NASA. Coba kalau kopinya kopi biasa, ada tamu datang nih, misalkan tetangga desa yang punya keperluan ke kita, tapi hubungannya bukan NASA nih. Ketuk pintu, tok. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada Pak Sindu? Oh iya ada, monggo Pak silakan. Misalkan yang menyambut ada istri saya. Silakan Pak, duduk dulu. Tunggu ya, Pak Sindu sedang ke belakang. Nah, istri saya menyuguhkan teh. Ya, menyuguhkan teh. Tamu itu anggapnya, wah teh. Karena di rumah dia sudah ada teh, ya kan? Bahkan ketika bertamu dimanapun, suguhannya sama, teh. Atau istri saya membuatkan kopi. Meskipun kopinya mungkin kopi NASA ya kan, entah Honai, entah itu Ginza. Kalau kopi Ginza yang disuguhkan, maka si tamu tadi, wah alhamdulillah nih, makasih Bu, maaf sudah ngerepoti, sudah membuatkan saya kopi white coffee misalkan. Karena bentuknya kayak white coffee kan, bentuknya kayak apa ya? Ya kopi umum kan, atau misalkan kopi Honai. Si tamu tadi hanya mengatakan, hanya membatin itu. Makasih Bu atas kopinya. Sudah ngerepoti ini. Dalam hati dia hanya, ya ini kopi kan itu. Di rumah dia ada kopi, di tempat teman dia ada kopi, bahkan warung dekat dia pun ada kopi yang seperti itu. Tapi saya membayangkan begini, seandainya ada tamu, kemudian oleh istri saya atau anak saya dipersilakan untuk masuk, dan disuguhkan wedang pink. Ini jujur, siapa di sini yang pernah berkunjung ke Jogja dan nginep di tempat saya atau bertemu saya dan saya suguhi wedang pink? Ayo jujur. Pak Kaisar ini paling ganas ya kan? Pak Kaisar paling ganas karena berkali-kali saya paksa kecanduan dengan wedang pink. Begitu disuguhkan, Pak Kaisar langsung, wow, aneh. Apa ini Pak Sindu? Wedang rempah ya? Diaduk-aduk, oh, udah Pak, dicicip dulu. Caranya menuangkan begini Pak, karena kalau di warung itu kan wedang pink kan disuguhkan, ini kan
gelas bening kecil, kemudian ada gula batu, kemudian rempah-rempahnya ditaruh pakai cangkir black atau cangkir seng atau cangkir apa ya, pokoknya cangkir cangkir kuno itu ya. Begitu diaduk dan dituang dan disaring pakai tutupnya itu. Sehingga ketika netes atau tertuang itu warnanya pink. Dan saat itu juga Pak Kaisar itu langsung terpesona itu. Gila, warnanya cantik sekali. Aromanya, menggugah selera. Begitu diaduk, klutik itu air liur di mulut itu sudah mulai nagih itu. Please, coming please, seruput please gitu ya. Begitu Pak Kaisar minum, seruput, enak sekali. Pak Sindu, ini ada instannya enggak? Langsung nanya, ada yang instan tidak? Dan akhirnya dari suguhan itu, obrolan saya dengan Pak Kaisar itu makin asik. Makin asik sekali. Karena begini teman-teman ya, kalau kita sudah ngobrol dengan orang, kita menyuguhi sesuatu, dan orang itu dan dia sudah tertarik duluan dengan sesuatu yang kita tawarkan tadi, kemudian dia nyeruput, itu sudah ada 80% hati, 80% pikirannya, itu sudah mulai siap untuk menerima apapun informasi dari kita atau yang akan kita berikan ke dia. Maka ketika NASA punya produk baru, dan ini senjata utama saya, alhamdulillah sekali. Saya terima kasih sekali dengan teman yang memasukkan produk ini, ya, produk wedang pink ini ke NASA. Saya beruntung sekali hari ini. Dan bisa dibayangkan Bapak Ibu sekalian, jika Anda punya pasukan ya, stokis Anda punya pasukan 100 orang. Masing-masing orang tadi itu mengkonsumsi wedang pink dan mereka Anda training, Anda latih untuk menyuguhkan wedang pink tadi. Pokoknya begini, Mbak, ketika ada tamu, suguhi wedang pink. Ya, suguhkan wedang pink dan siapkan di atas meja produk NASA yang lain. Misalkan ada lecithin, mungkin ada NBP, mungkin ada Amne, atau mungkin ada Crystal X. Karena dari dia yang meminum wedang pink tadi, dia nanti akan nanya, Mbak itu apa? Bu itu apa? Oh, itu sama dengan produk yang ini, produsennya sama. Bukan produsennya ya, dipasarkan oleh NASA juga. Sehingga ketika orang itu nanti pulang, dia itu selalu ingat dengan Anda. Orang itu ingat dengan donen Anda. Karena begini, karena seumur hidup orang itu, dia belum pernah merasakan wedang pink. Kalau dia pernah, berarti dia sudah Anda berikan sesuatu yang memancing dia untuk kembali ke memori lamanya dulu, bernostalgia. Dan ini untuk jadi master seller luar biasa ini, karena sanggup memecahkan kebekuan ketika kita mau presentasi kok nggak enak, mau nawari produk kok nggak enak, mau nawari bisnis apa lagi ya kan? Akhirnya ketika ada tamu kita malah hanyut dan kita terlalu sering berhasil diprospek oleh tamu kita. Nawari asuransi kek, pinjam duit kek, minta sumbangan kek. Mereka selalu berhasil memprospek Anda. Karena kenapa? Karena ruang tamu Anda adalah lahan mereka mencari rezeki. Coba, bisa Anda bayangkan kalau stokis Anda mulai berani order sejumlah distributor Anda. Sebentar, ini ada Pak Agung dulu telepon. Ya, maaf tadi ada telepon dari Pak Agung. Pak Agung untuk memastikan. Oh, dan Om Yon, Pak Agung dan Om Yon, karena Pak Agung, Om Yon ada di sana. Dah, kamu di sini. Nah, kalau seandainya Anda punya stokis ya,
stokis Anda sekarang punya, biasanya stokis itu 100 member. Ya 100 member. Anda order produk itu katakanlah 105. Bye-bye. Anda order produk itu 105. Nah, gunakan yang 5 itu untuk Anda habiskan sendiri, undang mereka, Anda gunakan produk yang Anda prioritaskan untuk Anda sendiri, itu untuk demo. Demo bagaimana caranya agar obrolannya nanti mengerucut gitu ya. Karena saya sering praktek ini. Saya setiap kali punya tamu itu saya selalu suguhi minuman andalan saya. Jadi kalau ada teman dari atau mitra dari luar daerah, kalau datang ke Jogja, andalan saya itu yang pertama itu wedang uwoh atau wedang pink, yang kedua soto jianco. Aneh kan? Yang pertama wedang pink, yang kedua soto jianco. Kenapa? Karena di luar sana mitra saya tadi di luar saya sudah terbiasa makan soto, tapi yang jianco belum. Apalagi orang Jawa Timur, nama kok setan alas bener nih. Nama kok jianco, ini kurang ajar ini. Karena jianco itu artinya kan makian ya, memaki orang. Memaki dengan sangat kasar atau itu malah sapaan yang akrab untuk khusus orang yang akrab. Kalau tidak akrab jangan sekali-sekali pakai kata-kata itu, nanti bisa terjadi carok nanti. Bisa terjadi perang celurit nanti. Nah, dengan teknik seperti itu, maka siapapun yang pernah ke rumah saya, pernah nginep di Jogja, pernah saya ajak ke soto janco ataupun ke wedang pink tadi, itu bawaannya kepengen terus datang ke Jogja. Bawaannya kepengen terus, kangen terus. Nah, supaya mereka tetap ingat dengan Jogja, ingat ya, ada tulisan soto, ingatnya janco. Setiap kali dia jalan atau dia pergi kemana dan ada tulisan soto, yang diingat dia adalah janco. Begitu ingat soto janco, dia ingat sindu. Begitu ingat sindu, dia ingat nasa. Bener kan? Mudah sekali kan mengembalikan orang kepada memorinya tentang nasa ini. Begitu dia masuk warung, ya, masuk warung yang penuh dengan tempat yang asri, mendadak mereka ingat, wow, wedang pink. Ini wedang pink. Bahkan mencium aroma cengkeh aja dia ingat wedang pink. Bahkan dia mencium kapulaga saja dia ingat wedang pink. Bahkan dia pegang jahe pun dia ingatnya wedang pink. Begitu ingat wedang pink, dia ingat sindu. Begitu dia ingat sindu, dia ingat SMP, GMT, ataupun pendidikan di NASA yang lain. Dan mereka kembali ke NASA. Dan untuk membuat mereka bergerak lagi, teringat lagi, fight lagi, ngomset lagi, cukup gampang sekali. Saya cukup datang ke warung yang menjual wedang pink tadi dan saya live di situ. Saya ambil fotonya, kemudian saya unggah. Begitu saya unggah wedang pink, mendadak omsetnya nambah 10.000. Gila kan? Padahal saya hanya upload video live tentang wedang pink. Ternyata omsetnya nambah 10.000. Begitu saya upload foto tentang wedang pink atau soto janco, itu omsetnya naik lagi 10.000 poin. Pada 10.000 poin itu dikalikan 30 rupiah. 10.000 kalikan 30, kan saya dapat 300.000, bener kan? Keren kan? Bisa dibayangkan kalau saya setiap hari itu upload gambar-gambar itu atau video-video itu dan tersebarkan, misalkan siapa yang kangen ini, mendadak semua orang yang pernah minum bareng sama saya itu mendadak, aku juga pengen, aku kangen seperti itu, bahkan mereka nge-share. Begitu nge-share, donornya lihat yang belum pernah ke Jogja, itu apa sih? Itu apa dan yang upload siapa itu? Oh, itu wedang pink yang upload upline kita. Gimana rasanya? Wah, rasanya enak sekali. Dan terjadilah obrolan yang mengasihkan. Dan endingnya adalah terjadilah deal komitmen untuk fight di NASA. Nah, sekarang Bapak-Ibu sekalian, ruginya kalau kita tidak menjalankan bisnis NASA ini
dengan tersistem dan pelatihan dan pendidikan, sehingga menghasilkan mitra-mitra yang terlatih, terdidik, dan akhirnya membesar. Karena kalau tanpa pelatihan, tanpa pendidikan, itu nggak mungkin besar. Tidak mungkin besar. Hanya gilir gumanti. Tahu ya gilir gumanti? Gilir gumanti itu mati satu tumbuh 1000. Mati satu tumbuh 1000, tapi 1000 itu mati semua. Atau mati satu tumbuh 1000, yang serius satu. Makanya yang serius hanya satu terus, nggak pernah nambah-nambah. Nah, maka ruginya kalau kita tidak pernah mencoba untuk menjadi networker yang terlatih dan terdidik, maka apapun informasinya, apapun produknya, apapun pendidikannya, kita itu tidak akan tertarik. Misalkan ada produk baru muncul, jeleng. Bagi orang yang tidak terlatih dan terdidik, itu ngomongnya nanti gini responnya. Keluar modal lagi, stok barang lagi, harus belajar lagi. Kemarin baru belajar super NASA, sekarang belajar tentang wedang uwuh, kemudian belajar kules, sekarang disuruh belajar tentang enzim. Adanya keluhan. Ada produk baru dikiranya menambah keluhan, ya kan? Ada informasi baru dianggapnya itu memberatkan, ada pendidikan baru dikiranya itu beban. Tapi kalau kita sudah punya jaringan yang terlatih, dari 3 menghasilkan 9, dari 9 menghasilkan 27, dari 27 menghasilkan 81. Sekarang diamond 1, besok ada diamond 3, besok ada diamond 9, besok muncul lagi diamond 27. Tahun depan muncul 81 diamond. Loh, keren kan? Sekarang kita 100 poin, besok 10.000 poin, besok meningkat lagi menjadi 100.000 poin, besok meningkat lagi 1 juta poin, besok ada produk baru lagi, tambah lagi menjadi 10 juta poin. Sehingga duplikasinya atau faktor kalinya tidak hanya penambahan penduduk, ya penambahan distributor yang terlatih, tapi juga omsetnya bertambah. Nah, maka saya senang sekali. Ada produk yang simple, yang sepele, tetapi sanggup memecahkan satu problem, yaitu ketika kita ini mengalami gangguan komunikasi. Terutama bagi Anda yang kepingin memprospek orang yang status sosialnya lebih tinggi. Karena kalau status sosialnya lebih tinggi, Anda itu merasa di bawah dia terus. Itu mau prospek itu kan sulit banget kan. Tapi sekarang kalau ada produk yang simple, yang menghasilkan orang itu bertanya dan Anda menjawab, Anda terpaksa presentasi. Karena Anda memang pengen presentasi, cuman Anda takut untuk memulai. Sekarang ada produk baru yang membuat orang itu kepengen dimulai untuk Anda presentasi. Dan kembali lagi, untungnya Bapak sekalian, untungnya sejak 2007, saya itu sudah serius sekali menjalankan NASA ini dengan sistem. Saya itu beruntung sekali. Sehingga dari 2007 sampai sekarang kurang lebih sudah 14 tahun ya kan. Kalau dari pendaftaran saya lebih lama lagi karena saya terdaftar itu 25 Februari 2005. Tapi saya serius menjalankan NASA ini dengan tersistem. Saya sudah percaya sekali bahwa duplikasi ini bisa terjadi. Faktor kali ini benar-benar ada. Itu sejak 2007. Dari 1 muncul 3, dari 3 muncul 9 itu saya yakini sejak 2007. Dan sekarang ini adalah hasil dari keyakinan di tahun 2007 tadi. Nah, cocok sekali dengan apa yang tadi saya tulis atau kemarin saya tulis. Apabila kadar keyakinan kita tentang kehalalan
usaha kita ini, tentang keberkahan, ya, keberkahan dari bisnis ini. Kalau kadar kita memaknai atau kadar keyakinan kita tentang kehalalan dan keberkahan bisnis ini masih sebatas semoga, maka kita tidak akan berani punya impian jadi orang kaya. Kenapa? Karena kadarnya masih semoga. Belum kadar kun fayakun, belum keyakinan yang yakin. Masih semoga. Jadi kalau kadar keyakinannya masih semoga, nanti actionnya juga semoga. Lebih parah lagi, ya hanya sambil lalu saja. Sehingga yang terjadi kalau nanti punya downline, dia downline-nya tadi tidak fight, tidak serius, mudah untuk sakit hati, mudah merasa rugi, dan mudah merasa terdolimi oleh downline. Ini paling bahaya nih, merasa didolimi downline. Gimana Pak, sudah saya latih peringkatnya bahkan sekarang manajer loh. Lah kok suruh pendidikan aja nggak mau, itu gimana Pak? Itu artinya Anda sudah mulai ke prospek oleh downline. Itu ciri kalau Anda masih keyakinan Anda akan keberhasilan Anda kadarnya masih semoga. Belum yakin juleng bahwa aku melakukan ini karena berkah. Aku melakukan ini karena saya yakin ini halal. Nah sudah berkah, halal, muncul keyakinan yang ketiga. Aku harus bisa kaya. Karena kalau sekedar halal, Anda itu nggak kaya kok, serius. Kalau Anda sekedar bisnis ini halal, Anda itu nggak akan serius. Kalau pengertian atau kesadaran Anda bahwa bisnis ini halal, dan Anda hanya percaya kalau ini halal, Anda itu nggak akan kaya. Karena selama ini Anda selalu melakukan pekerjaan yang asal halal. Bukan harus ke halal. Betul kan? Tapi kalau kita sudah memiliki keyakinan yang luar biasa, justru karena ini halal, maka kehalalan ini harus terduplikasi. Karena ini berkah, maka keberkahan ini harus terduplikasi. Itu namanya komitmen. Bukan hanya sekedar semoga. Kalau semoga itu hanya Anda sendiri masih ragu-ragu. Ketika Anda punya downline, Anda ngomong kepada downline Anda, semoga kamu nanti begini, ya dia nanti ya semoga. Yang diajarkan hanya duplikasi mengatakan semoga. Tapi tidak kunjung menjadi seorang fighter sejati karena sebuah keyakinan yang sangat dahsyat. Kadar keyakinannya sudah seperti Pak Hana. Buktinya apa? Karena beliau-beliau para pendiri NASA itu yakin bahwa yang dilakukan ini adalah halal, maka produk harus makin banyak. Justru karena ini berkah, maka marketing plan-nya harus cantik. Pendidikannya harus banyak. Karena yang namanya berkah itu artinya banyak. Nggak ada berkah kok satu itu nggak ada. Berkah itu plural, bukan singular, tapi plural. Plural itu sangat banyak, itu jamak, ya kan? Nah, justru karena ini berkah, maka harus terduplikasi. Semakin banyak instrumen-instrumen yang masuk, yang semakin melipat gandakan, daya dukung untuk melipat gandakan keberkahan ini harus diadakan terus dan dimunculkan terus. Bapak Ibu, seandainya ya, gara-gara ada wedang pink, Anda yang sekarang punya mitra 10, tahun depan Anda punya 100. Dan 100 orang itu gara-gara wedang pink, mereka juga mudah presentasi. Maka ketika mereka menyuguhkan wedang pink, mereka mau tidak mau itu mereka akan presentasi, karena orang yang disuguhi pasti nanya. Dan semakin sering nyuguhi berarti dia semakin sering presentasi. Semakin dia sering presentasi, one on one atau two on one, maka 1 tahun kemudian
dia nanti bisa menjadi stokis Anda. Yang sekarang Anda punya 10, besok tahun depan Anda punya 100. Tahun depannya Anda ada distributor baru yang menjalankan pola yang sama, itu 1.000 orang. Dari 1.000 orang, masing-masing nanti akan mengajarkan 10 orang lagi. Maka tahun depannya lagi nanti akan ada 10.000 orang. Dan Anda, kalau membangun 3 kaki, Anda mendapatkan 3%. Tapi kalau Anda membangun 4 kaki, Anda mendapatkan 4%. Tapi kalau Anda membangun 5 kaki, Anda mendapatkan 10%. Tapi kalau Anda membangun lebih dari 6 kaki, Anda mendapatkan 12% dari 1 poin. Setiap poin Anda dapat 12%. Tapi kalau kaki Anda hanya 3 seperti saya, dapatnya nggak banyak, hanya 3%. Tapi seandainya 3% saja dikalikan 100 juta poin, itu ketemunya gede. Karena 1 juta poin saja, Anda terima 30 juta. Nah, kalau kalian 100. 1 juta poin saja, kalikan 3%, Anda dapat 30 juta. Bagaimana kalau 5 tahun ke depan, Anda bisa mencapai 10 juta poin. Artinya Anda terima 30 juta dikalikan 10. Berarti 300 juta di 5 tahun ke depan. Nah, saya memiliki keyakinan ini sejak 2007. Maka kemudian saya mengadakan home sharing. Itu di rumah, di kontrakan saya di 2007. Di saat Simsin, hamilnya Simsin itu saya mulai getol mengadakan home sharing. Dari home sharing, akhirnya sekarang luar biasa. Kalau dulu dari home sharing hanya menghasilkan closing member. Setiap bulan ada penambahan member baru, setiap bulan nambah member baru. Tapi yang saya rasakan sekarang Bapak Ibu sekalian, sekarang setiap bulan itu bukan hanya member baru. Tapi setiap bulan itu ada diamond baru. Dan setiap bulan ada mitra saya yang bisa beli mobil baru. Saya sudah merasakan loh. Anda nanti akan merasakan. Di mana di tahun kelima dari sekarang, itu setiap bulan ada downline Anda yang jadi diamond. Dan setiap bulan di jaringan Anda nanti ada 1 orang mitra Anda yang membeli mobil baru. Dan siapa yang mereka ingat? Kepada siapa mereka berterima kasih? Mereka berterima kasih pada Anda karena Anda telah menyuguhkan wedang pink ketika dia sedang bertamu. Kemarin yang membeli mobil baru itu sudah saya suguhi wedang pink. Ya, dia sudah saya racuni wedang pink. Ketemu pertama ketika Jogja, saya suguhi wedang pink dan saya ajak keliling Jogja. Saya ajak makan soto jancuk juga. Saya ajak ke sekolah anak saya. Pertemuan kedua, beliau sudah stokis. Ya, pertemuan pertama masih distributor biasa. Pertemuan kedua sudah stokis. Pertemuan yang ketiga sudah diamond. Ini belum pertemuan keempat. Ini sudah eksekutif diamond dan membeli mobil. Dan hebatnya belinya mobil cash lagi. Kenapa saya tahu kalau cash? Karena plat nomornya belakangnya XX, bukan XY. Kalau belakangnya Y itu kredit. Kalau XX itu artinya lunas. Dan kepada siapa dia akan berterima kasih? Hal pertama kali ketika orang itu membeli mobil, ya downline Anda ketika membeli mobil nanti, ketika dia tanda tangan, ya serah terima ya, mobil itu, atau ngisi formulir di situ, itu nama orang yang diingat pertama kali adalah orang tuanya. Kalau masih punya orang tua, kalau tidak, yang diingat itu adalah upline-nya. Nama-nama upline-nya. Dan saya kepengin, downline Anda itu ketika membeli mobil, itu ingatnya pada Anda.
Nah, kalau seseorang itu membeli mobil kok ingat pada upline-nya, artinya bisnis NASA ini berkah. Saya berani tes kok, dan saya yang beli mobil itu saya tanya, ketika dulu ke menandatangani itu, ngisi formulir di dealer itu, nah siapa yang kamu ingat pertama kali? Pak Apran, Pak. Wah, berarti bisnis ini berkah. Iya, bisnisnya yang karena ingatnya upline-nya, berarti bisnisnya berkah. Ini berkah yang luar biasa karena dia ingat siapa yang memberikan informasi secara intens kok. Siapa yang melatih dia, siapa yang menandatangani ketika dia membuat impiannya. Jadi, bisnis yang tidak berkah adalah bisnis yang tidak mengajarkan impian. Atau kegiatan apa yang tidak mengajarkan impian untuk dia capai, itu tidak berkah. Itu versi saya. Saya nggak tahu versi Anda. Tapi versi saya adalah selama orang itu bekerja sesuai, dia bekerja keras karena impian dia, maka itu berkah. Karena dia melakukan untuk dia, ya kan? Itu berkah. Dan berterima kasih pada orang-orang yang pernah memberikan informasi kepada orang itu. Ini namanya berkah. Gak berkah itu kalau ketika dia tanda tangan itu dia nggak ingat siapa-siapa. Yang diingat itu tagihannya atau angsurannya. Atau yang diingat malah orang lain. Atau yang diingat malah Mbah Dukun misalkan ya. Tapi kalau yang diingat adalah upline-nya, yang notabene upline core yang dia sebutkan itu adalah upline core yang menandatangani impiannya. Ngajari dia presentasi, ngajari dia ngomong, ngajari dia tentang prospecting, ngajari dia tentang public speaking skill, ngajari dia tentang online, ngajari dia bagaimana caranya Kopassus, copy, paste, ubah sedikit, bukan saklek. Dan ketika dia membeli mobil itu ada perasaan bangga. Ada perasaan bangga, bahkan ada cucuran air mata itu. Karena nangisnya itu karena nangis super bahagia. Bahagianya orang beli mobil itu beda sekali dengan orang lulus kuliah, beda sekali. Ya Allah, ternyata hari ini Engkau kabulkan impianku yang 2 tahun lalu saya buat. Disaksikan oleh upline saya. Terima kasih upline, karena Engkau telah ngajari aku bagaimana cara membuat impian yang benar. Yaitu sebelum ditulis, tuliskan dulu basmalah. Bismillahirrahmanirrahim, pada tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, mobil ini parkir di rumah saya. Atau mobil ini resmi jadi milik saya. TTD, saya. TTD, istri atau pasangan. Saksi pertama istri, saksi kedua orang tua, saksi ketiga upline. Karena saya dulu mengalami seperti itu. Ketika istri saya menandatangani yang isi formulir itu untuk ngambil mobil itu, yang saya ingat itu 3 nama, hanya 3 nama, dan 3 nama itu upline semua. Muncul wajah Pak Ardi, muncul wajah Pak Ali, muncul wajah Pak Agung. Dan beliau bertiga ini yang mengucapkan selamat kepada saya. Selamat Mas Indu atas pembelian mobil barunya. Alat tempur yang dahsyat. Dan besok mobilmu ini akan dekok-dekok, penyok-penyok, mbaret-mbaret. Tapi pastikan Mas Indu, 1 dekokan itu menghasilkan 1 diamond. 1 baretan itu menghasilkan 1 seminar NDO. Berapa luka yang akan engkau torehkan di bodi mobil ini karena menjalankan bisnis NASA. Maka saya bangga sekali meskipun mobil saya itu dekok-dekok ya kan. 1 dekokan menghasilkan kron.
Satu baretan menghasilkan stokis. Satu luka di mobil itu menghasilkan omset yang luar biasa. Dan itu kontinu sampai sekarang. Dan insya Allah Anda akan mengalami persis seperti yang saya alami. Anda akan mengalami, Anda akan punya donen yang sangat banyak, Anda akan punya mitra-mitra yang sangat dahsyat sekali, dan Anda akan memiliki banyak kaki yang masing-masing kaki itu mengedifikasi Anda, dan mereka akan bekerja sama dengan Anda. Mereka akan saling bekerja sama karena mereka bangga punya upline seperti Anda. Saya yakin itu. Saya yakin Anda akan mengalami kenikmatan yang sudah saya dapatkan. Tapi kalau Anda tidak pernah berpikir bagaimana cara berpikir, bahkan Anda tidak ada niatan untuk menjadi pebisnis yang terlatih, terdidik, maka Anda tidak akan pernah bisa besar. Anda akan dicapekkan oleh kegiatan Anda sendiri yang tidak ada juntrungnya untuk terwujudnya impian Anda. Anda akan direpotkan oleh orang lain. Anda akan dikepoin, Anda akan diprospek, Anda akan diiming-imingi, dan Anda akan dianjurkan oleh donen Anda ataupun prospek Anda. Pak, Anda harus begini, Pak. Anda ngomong durian harus punya durian dulu. Anda ngomong jangkrik, Anda harus ternak jangkrik dulu. Nanti lama-lama Anda mendirikan kebun binatang nanti. Oke, itu saja teman-teman semuanya. Terima kasih atas waktunya. Tetap semangat. Jadilah master seller. Jadilah ahli edifikasi. Jadilah ahli promosi. Jadilah ahlinya ahli. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi. Ngecat rumah mertua yang banyak maunya.